Halo Bang Lutfi. Halo, Gue manggilnya Lutfi apa Aldi nih? Aldi boleh, Lutfi Aldi boleh. ya. Jarot boleh, Jarot. Gimana Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kondisi gimana Bang? Hah? Sehat lancar ya? Alhamdulillah lah, kita mah nyabi lah. Pekerjaan seorang kuli begitulah ya. Kulinya beda ini mah. Ngopi Bang, ngopi Iya, Bang, santai Bang. Waduh, mantap ya. Apa kegiatan sekarang Bang? Kegiatan campur-campur sih Bang. Campur-campur apa itu? Ya, kita kuliah, kita kerja. Ya serabutan lah sekarang. Apa aja yang menghasilkan? Yang pasti positif dan kreatif. Ya, Gitu ya, karena pemuda-pemuda Lampung tuh sekarang sudah mulai ya, mulai apa nih? mulai yang tadinya kriminalitas menjadi kreativitas ya kan. Jangan dikenal Lampung begal loh, enggak, Lampung baik-baik. Tenang, Lampung tuh baik-baik. Ceweknya cantik-cantik, cowoknya ganteng-ganteng nih kayak Bang Aldi. Malu gue Bang. Tapi masih bermusik Bang. Musik masih. Musik masih ya. Alhamdulillah masih. Wih, luar biasa. Apa sih komposisinya kemarin? Komposisinya Kasih tahu dong. Nih teman-teman yang nggak tahu nih, Bang Aldi ini baru juara 1 bintang radio loh kemarin. Boleh kasih tahu dong rumus-rumusnya. Gimana suara dia itu bisa melengking-lengking gitu. Gak ada sih, gak ada. Kalau gua Gimana? belajar nyanyi itu ya nggak belajar ya Bang. Autodidak. Ya? Otodidak benar banget. Sama sekali bahkan nggak ada yang ngajarin. Jadi kalau kata orang gue tuh les, gue nih ikut les musik, les vokal, itu sama sekali enggak. Enggak ya. Kan ya mereka ada yang nggak percaya ya. Cuman gue ceritain kalau gue tuh ya mungkin keturunan nyokap lah ya. Nyokap juga emang hobinya di musik. Oh. Nyanyi bahkan nyanyi sama. Oh, jadi ibaratnya emang kalau ilmu tuh ilmu warisan lah ya. Tapi warisannya ini yang baik nih. Karena bener gak setuju nggak ya? Kalau kita diberikan warisan harta akan habis bener. Ya cepat habisnya ya. Habis bener aja. Apalagi nggak bisa ngelolanya. Ya. Sekaya apapun juga tetap habis. Apalagi kalau kita ngikutin nafsu ya. Nah, tapi kalau dikasih warisan ilmu, ini luar biasa ini ya. Teleponin tambah jadi. Tambah jadi. Jadi untuk saat ini manggung-manggung masih ya? Masih kita masih Full ya. seminggu? Wah. Enggak ya? Capek dong Bang seminggu. Hilang nanti suara kalau seminggu kita mbak terus. Iya. Tapi overall masih rutin lah ya? Ya masih alhamdulillah. Tapi kalau misalnya ngomongin musik nih Bang, ini pertanyaan sebenarnya gue sering tanya sama musisi-musisi Lampung. Tapi tolong dijawab dengan hati ya. Kita ngomongnya dari hati ke hati nih. Ini sebenarnya malu Bang. Karena gue bisa dibilang bungsu lah ya. Bungsu. Gue nih baru banget kenal dunia musik. Maksud gue Dari tahun berapa kira-kiranya? Mulai mentas ya? Mulai siap mentas gitu. mulai siap mentas itu gue 2021 bulan 8. Baru banget ya. Ada di suatu kafe ya, sensor ya. Sensor. Nggak apa-apa, EXO. Disebut nih. Ya pertama kali awal gua reguler, ya gua kenal manggung, gua mulai beraniin diri itu ya di EXO Star. Di EXO Stars ya. Cafe. Itu bulan 8 2021. Yes, setelah bulan puasa. Itu kurang lebih mau 2 tahun ya. Iya mau 2 tahun. Mau 2 tahun. Setahun lah ya. Setahun setengah lah ya. Baru banget Bang. Tapi artinya karena gua bilang sih kalau teman-teman yang nggak tahu, Aldi ini sosok yang apa ya, kita bilang tuh tekun kalau kata orang itu. Kenapa gue bilang tekun? Ada bukti Bang. Terbukti gue tahu lisong dia ya, karena lisong lu terus ada baru terus ya, itu kuncinya apa sih konsistennya? Ya kalau itu lebih ke tuntutan sih Bang kalau gua. Tuntutannya. Iya karena itu ya kita kerja kita di musik ya, di musik. Dan tuntutan kita tuh buat menghibur orang ya pasti ya. Di entertain lah. Kita menghibur orang, kita kerja di suatu tempat dan kita masih ngikut orang. Kayak misalkan gue ngisi di cafe ini, gue nyusun song di situ ya minimal harus beda
Oh, dari yang lain ya. Iya. Palingnya song listnya beda. Walaupun genre musiknya kita sama ya, di pop. pop. Di pop ya. Pop, tapi kalau gue lebih ke melo sih. Lebih ke melo. Romantis. Cuman ya kita ngikutin zaman. Sekarang lagu yang disukai orang itu cepet banget naiknya. Iya. Dan cepet banget dihafalnya gitu. Benar. Nah itu yang pertama bang. Ini gue pengen tanya tuh, lu pernah nggak sih ngegarap satu lagu, misalnya lagu A, artis A gitu ya, lu garap tapi sebenarnya lu nggak suka sama lagu itu? Pernah. Itu sering banget. Itu sering banget gitu. Ibaratnya pas lu garap ya bukan gua banget gitu loh. Tapi akhirnya karena lagu itu happening ya kan, akhirnya lu tetap garap gitu kan. Harus. Kewajiban kita ya. Gitu ya. Wah ini nih salah karena soalnya kita main, tiba-tiba nih ada orang nongkrong dia suka lagu itu, kita belum ngambil di malam itu, ya kita ngelesnya kita PR-in ya kak gitu, buat minggu depan gitu. Nanti kakak datang lagi. Iya. Tapi ya minggu depan kita udah harus siap bawain. Benar. Iya. Itu sering banget kayak gitu. Padahal bukan karakter lu lah, tapi akhirnya lu mau nggak mau harus garap ya. Bahkan di satu tempat gua reguler ya bang, gua awalnya kaget. Gua biasanya bawain list gua tuh yang di kafe-kafe kopi, santai lah ya, tempat santai lah pokoknya. Begitu gue bawain lagu list itu di situ nggak laku. Gak ada yang tahu. Di situ nggak ada yang tahu dan mungkin dalam hati orang, ya apa sih orang ini kan orangnya pengen happy tapi kok lu nyanyinya sedih terus gitu. Benar. Dan mereka tuh seneng genrenya ya rock klasik, ya, lagu-lagu mundur lah, lagu-lagu mundur. Lagu-lagu yang dulunya happening kembali happening gitu loh ya kan. Dan mau nggak mau harus gue apalin bang, harus gue garap. Iya karena itu permintaan. Yes, itu PR banget itu. Tapi artinya secara apa kalau anak musik bilang genre ya. Secara genre itu lu lebih ngikutin pasar ya daripada idealis lu. Iya bener banget. Ya karena memang iya sih. Ya lu kalau mau idealis ya boleh juga sih ya. Boleh. Tapi itu nggak ada yang larang. Nggak ada yang larang. Cuman satu sisi ya kalau kita menghibur orang apa yang orang suka. Ya, benar kan? Kan? Nah, ini gue mau tanya pandangan seorang Bang Aldi soal bermusik, karena lu menjadikan ini sebagai sebuah penghasilan, ya pekerjaan ya. Pertanyaan gue tuh, bagaimana kalau seandainya musik di Indonesia, ini seandainya ya, atau kita katakan Indonesia kebesaran di Lampung sudah tidak ada harganya, apakah seorang Aldi masih menyanyi atau berhenti menyanyi? Kalau gue masih terus bang. Masih terus ya? Masih terus, tapi misalkan di Lampung tidak dihargai. Iya misal ya. Iya, misalkan itu ya. Misal terjadi. Iya, mau nggak mau ya gue harus keluar. Dan di luar kita juga nggak bisa stuck begitu aja. Ya. Minimal kita ya punya lagu lah ya. Iya. Kita berkarya lah. Benar. Walaupun sekarang gua pun belum punya lagu, udah punya, cuman ya belum siap buat record. Sempat record ya, belum dirilis ya. Kalau lagu udah ada sih, udah sempat nulis, kita sempat buat. Cuman berapa lagu kira-kira yang udah ditulis? Sebenarnya ada 3 lagu. 3 lagu? Istimewa, ntar ditungguin teman-teman nih yang ada lagu, di guys. yang nonton di Toxic Project nih. Asik. Pokoknya begitu rilis, gua mau Toxic Project yang upload pertama. Boleh. Ya. Bang, makanin bang. Ini kita hari ini tradisionalan banget ya, makannya gorengan. Ini apa nih? Muntul ya. Bahasa kita muntul ya, bukan mantang. Muntul. Iya, jadi berarti karena selain dari pekerjaan, ini juga lifestyle lu ya, hobi ya. Iya, hobi. Ya. Jadi memang ya mengisi itu bagian daripada menjalankan kehidupan gitu. Karena ya ini gua gitu loh. Tonton orang gitu kan, menyanyi gitu, udah hobi tonton orang, plus dapat bonus lagi bang selain uang bang, yang kita nggak sadar sebagai semua seniman di Lampung, baik itu penyanyi, gitaris apapun dia, pasti ada pengagum. Iya, pasti ada. Aku seneng sama si Aldi, suaranya bagus gitu kan. Dan kita belum tahu ya. Nah iya, pasti ada, nggak mungkin itu nggak terjadi, karena memang ya itu resiko. Pasti disukai orang gitu kan. Jadi malu gue bang. Tapi kalau nyanyi itu biasanya lu apa aja sih bang? Biasanya format lu main itu
Apakah band, apa lebih banyak akustik gitu? Kalau sementara ini gue lebih banyak ke akustik. Akustik ya. Yes. Kalau band ini gue selama ini baru dapat 2 sih. Maksud gue 2 tempat dan gue mainnya tuh ngeband. Ngeband, full band ya. Sebenarnya agak aneh bang. Kenapa? Ya karena tadinya kan gue akustikan. Iya benar. Gue main misalkan gue solo akustik, solo gitar dan solo vokal. Gue main alat musik sendiri, gue nyanyi sendiri. Jadi itu bisa semau-mau gue loh. Gue ngambil di rap misalkan. Terus setelah itu gue mau kemana itu terserah gue. Salah pun ya udah. Salah pun ya gue terabas. Basi mau lari kemana? Gue ngeband. Gue nggak bisa ngikutin gue sendiri. Iya, karena kan tim. Iya, karena kita ya. sama-sama garap, kita sama-sama kerja bareng gitu. Iya. Bukan kerja sama ya bang, tapi kerja bareng. Iya, kalau kerja sama beda kan. Ya, tapi memang kalau di musik itu gue akuin sih ada beberapa orang yang bahkan temen gue sih yang tidak punya pekerjaan lain selain musik, ada loh banyak. Tapi gue heran ya, mereka terus hidup. Dan memang ya itu tadi ya, sang pencipta itu adil gitu. Mereka tetap diberikan kehidupan dari musik itu. Ya. Kalau gua tanya soal target, kira-kira apa sih target jangka pendek untuk Bang Aldi? Kalau sementara ini gue gak bermuluk-muluk pengen misalkan gue pengen terkenal gitu ya bang. Enggak ya? Gue belum terlalu ambisi buat ke situ. Yang penting gue dikenal dulu di daerah sih. Oh iya, kalau tidak bisa menjadi raja di ibu kota, paling tidak raja di daerah sendiri. Gitu ya. Kalau urusan kita misalkan ada impian buat jadi artis, buat jadi penyanyi profesional, benar-benar emang itu udah jadi pekerjaan tetap ya bang. Ya kan sekarang artis kayak gitu sih, penyanyi ya itu udah pekerjaan tetap mereka gitu. Nggak ada yang dia masih ikut nguli kan, ngakul gitu. Nggak ada. Tapi kegiatan selain nyanyi apa di luar itu? Gue masih kuliah. Oh iya, Bang Aldi masih kuliah ya. Oh iya. Semester berapa sih? Gua sekarang akhir. Dibilang akhir sih udah lewat. Udah lewat nih, pasti molor nih kan. Semester berapa? 12? Sekarang semester 9. 9? Ah masih belum jauh-jauh amat. Gua 12 lebih sudah lo. Tapi gue mau nambah sih kayaknya. Jangan ya, jangan. Kan sudah di lama-lamain kita yang pusing juga lamanya. Gue tuh dulu wisuda dipaksa kalau gue sih, dipaksa sama Pak Bos waktu itu. Ada kenaikan jabatan dengan syarat harus S1. Sementara gue nyusun masih ngawur ya kan. Akhirnya ya itu tadi jalur cepat. Sempat terbengkalai sih bang. Terbengkalai ya pasti ya. Apalagi setelah ya. Iya. Gue masih muda ya bang. Umur baru mau 24 ya. Ya seneng lah gitu, bisa menghasilkan uang sendiri ya. Bisa beli apa-apa pakai uang sendiri, jadi keterusan. Jadi kewajiban kita awal itu lupa gitu. Gue nih mahasiswa gitu kan, karena terlalu senang. Gue dikuliahin gitu kan, ya dibiayain orang tua, gue kuliah, disuruh kuliah, disuruh lulusin. Setelah lulusin enak tuh, mau cari kerja, mau cari ini. Ya gue pikir-pikir enggak juga sih, karena banyak kawan-kawan gue setelah lulus ya masih ada yang nganggur gitu kan. Bahkan pun gue nongkrong nih ke kampus. Gue nongkrong ke kampus, gue ketemu nih sama mereka yang udah lulus. Bahkan mereka nanya ke gue, lu udah kerja belum? Udah gue, apa kerjaan lu? Ya main musik aja gitu kan. Main musik aja, dan gue menggaris selain itu main musik. Ya. Terus lu udah gawe? Gue tanya balik tuh, belum. Enak banget ya Cuk gitu kan, enak banget ya Cuk, lu udah kerja, udah ngasilin uang sendiri. Gua lu sudah hampir 6 bulan belum dapat kerjaan apa-apa bang. Emang kadang-kadang di fase kuliah itu kan gini sih bang, lu jurusan apa bang? Gua informatika. Nah ini nih, gua nggak tahu, mudah-mudahan kurikulum Indonesia berubah menjadi baik ya. Zaman gua kuliah, waktu itu gua ngambil ekonomi gua ngambil S1 waktu itu bang. Ternyata setelah gua pelajarin kuliah juga kita belajar untuk menjadi karyawan yang baik, untuk menjadi leadership yang baik. Cuma naik pangkat. Mungkin kalau SMA tuh masih karyawan biasa lah ya. Cuman waktu S1 tempo hari, gua diajarin sebagai leadership yang baik.
Memang bener dua-duanya ada ilmunya, tapi maksud gua kenapa nggak all out kurikulum kita memberikan satu proses yang kalau lulus harus fight jadi pengusaha gitu. Benar nggak sih? Lu ngerasa gitu nggak sih di kuliah? Enggak sih. Kenapa? Bingung aku. Karena contoh, gue dulu ngambil ekonomi pemasaran ya. Nah gue tuh ada waktu itu satu tesis menggambar pasar. Pasar kenapa sepi, pasar kenapa ramai. Nah itu diambil satu tesis, diambil bentuknya, dan itu dijadikan kalau kata bahasa keren mah evaluasi. Ya, jadi evaluasi untuk dan terus kita memberikan satu gebrakan baru untuk mengangkat pasar waktu itu gue gitu kan ya kejadiannya. Terus gue ambil lagi ya itu di perusahaan orang. Pikir-pikir iya juga ya kuliah dulu. Tapi ada ilmunya, bohong kuliah nggak ada ilmunya. Nggak ada bohong. Karena gue juga ngerasain sekarang. Tapi ternyata memang untuk menjadi orang yang survive ya kita butuh pengalaman. Ya, untuk menjadi pengusaha yang survive ya kita butuh pengalaman. Gitu. Akhirnya ya pengalaman yang mengajarkan itu semua, sementara kuliah mengajarkan materinya. Gitu loh kalau menurut gue ya. Tapi ngomong-ngomong ya Bang ya, waktu lu bermusik tuh ya, lu punya ini gak sih? Misalnya ada lah ya, Apa tuh? Kaum hawa gitu yang mendekati gitu. Maksud gue gimana sih lu nyikapin itu semua? Karena nggak tahu ya kenapa sih anak-anak band tuh di mata kaum hawa yang masih single itu citranya agak kurang baik. Tau gak lu? Anak bandnya selingkuh gitu. Gitu sih. Lu kalau menghadapi ada seorang kaum hawa yang ibaratnya SKSD lah sama lu ya kan, gimana? Dekat, Gimana bang? Ya kalau gue menghadapinya ya nyikapinnya ya gitu ya bang. Karena gue udah punya pasangan ya. Ya benar. Wih, berani jujur lo, hebat lo. Iya. Nih saya nanti jangan lupa nonton ya. Toxic Project. Ntar aku kirim listnya. Linknya. Jadi ngomongin musik nulis terus kan jadinya. Pusing nih banyak PR. Banyak yang digarap ya. Iya banyak yang digarap bang. Jadi bener aduh. Skripsi aja belum gue garap, lagu udah gue garap bang. Waduh, skripsi gak digarap-garap. Waduh, cilaka itu mah. Gue sambil makan lah ya. Santai. Apa? Gue nyikapinnya ya kayak misalkan mereka nih ada yang bukannya gue so GR atau apa ya, kayak misalkan mereka ada yang DM gitu. Ya lebih banyak mereka lebih nanya sih kalau ke DM tuh kak malam ini main di mana gitu. Malam ini main di mana. Ya gue kasih tau lah malam ini gue di sini, jangan lupa datang ya gitu. Kalaupun mereka misalkan ada yang ngedeket gitu ya nggak mungkin dong gue tahu gitu kan, gue kan pasti nggak tahu dong, gue nggak tahu karena gue juga nggak mau banyak nanya kan. Iya benar. Dan gue menganggap mereka tuh ya teman kita lah gitu loh. Ya teman kita, thank you ya mbak, thank you ya kak udah datang ke sini gitu kan. Jadi anggapannya teman lah ya. Iya, gue nggak nganggap mereka tuh sebagai fans karena kalau menurut gue belum pantas sih. Gue ngomongin mereka fans atau penggemar itu belum pantas. Ya sebenarnya sih diri lu sendiri mungkin belum pantas, tapi kadang-kadang mereka lo yang ngomong, oh fans sama bang aku gitu. Cuman kalau itu gue nggak tahu ya, itu di belakang gue. Ada lo sampai ke telinga gue. Karena kan gue kasih bocoran Bang Ali juga ngisi di Toxic ya. Di Toxic buat teman-teman semua yang nggak tahu, Toxic itu tongkrongan asik yang ada di Kedaton di Lampung. Tongkrongan asik yang ada live musik. Yo, cuman Toxic. Ada banyak sih. Nah, jadi lu menganggap mereka sebagai teman lah ya, tapi di luar itu nggak ada lah ya, maksudnya yang kayak misalnya akhirnya jalan bareng, nggak ada ya.
yang minta juga nggak ada. Minta apa tuh? Kak, jalan bareng sih gitu. Apa mau main di mana Kak, di EXO jemput ya, bisa nggak? Oh, kalau itu pernah. Oh ada. Ada ya? Kalau itu ada. Ada. Cuman ya gue nggak bisa dong. Ya kenapa lu nggak datang langsung aja gitu? Sekarang banyak nih ocol kan. Benar. Ya, susahnya sih gitu kan. Lu ngeluarin duit paling 15.000 lah ya. Buat lu nongkrong di sana nota sampai 100-100an, 100-an ribu lu nggak sayang. Benar. Cuma ngurus aja biar bareng dulu. Paling hujan-hujanan mau lu. Tapi gue lihat sekarang udah beda ya. Apanya? Dengan hujan kepanasan ya. Iya, alhamdulillah. Tapi itu mobil pertama ya? Itu pertama bang. Pertama kali punya mobil. Pertama kali. Lu kalau gue bilang tuh bang, lu harus bangga dengan diri sendiri. Gini, bangganya itu bukan sombong ya. Kenapa? Karena gue di zaman kuliah bang, gue nggak punya mobil. Gue tuh punya mobil setelah wisuda 1 tahun. 1 tahun gue wisuda baru gue bisa beli mobil. Bener bang. Dan itu benar-benar ya, emang waktu itu gue dapet pekerjaan yang cukup lumayan kayak waktu itu. Akhirnya gue memutuskan pengen punya mobil. Tahun berapa tuh bang? 2017. Ini mobil pertama yang Itu sekarang? mobil pertama yang nggak pernah gue jual sampai sekarang, sampai saat ini. Saksi ya. Iya. Jadi gue kadang-kadang kalau gue ada hati ini pengen gue ganti mobil loh. Tapi kalau dia inget-inget lagi, kok sayang jual dia gitu loh. Tapi nanti aja lah, kalau memang pengen punya nambah aja lah gitu. Bagus ya. Kalau bisa nambah jangan kurang gitu kan. Karena gue mikir nantilah tunggu ada uang aja lah. Soalnya lu mau terus terang bang, mobil itu adalah mobil pegangan gue pertama. Walaupun sebelum-sebelumnya gue pernah punya Timor, tapi itu nggak lama, cuma 2 bulan gitu. Itu mobil ibaratnya mobil yang grace yang gue punya pertama. Dulu waktu gue beli mobil itu sampai kawan gue bilang, udah nggak kali gue belajar punya mobil. Ya udah. Tapi lu udah keren, udah pakai Honda. Gue masih pakai Daihatsu, ya kan? Beat. Sebut merek kan gue. Tapi ngomong-ngomong, itu kredit atau cash bang? Boleh tau nggak? Itu kredit. Kredit ya. Ada campur tangan orang tua? Ada campur tangan pasti ada. Ada, Karena ya? waktu pertama ngambil itu separuhan ya bang. Oh, iya. Separuhan. Jadi ya gue sampai ya bener lah. Kita punya kendaraan kesayangan. Kalau kita jual tuh mesti sayang banget ya. Gue punya motor nih waktu itu. Yamaha Vixion lah ya. Oh iya, Vixion gue tahu tuh. Tahu lah lo kan perjuangannya gimana kalau gue ngamen kan, bawaan gue banyak banget tuh. Yang gitar, yang stand. Sampai ada Magicom yang di belakang. Sampai ada apa? Obroknya. Sampai ada obroknya gue pasang. Kayak sales motoris gitu. Iya bener. Iya. Gue bawa itu kesusahan lah bang ya. Apalagi misalnya kayak dapat jobnya itu di luar kota, di luar Bandar Lampung. Itu ketemu hujan. Sarah Wah asli capek. Ya. Dari situ lah ya gue mikir, iya juga ya kata gue, kenapa gak gue jual aja gitu kan. Istilahnya ngomong, nyokap bokap gue nih udah ngomong nih, saya punya duit segini ya gitu kan. Siap nggak ngambil gitu, siap nggak nekat ngambil gitu. Tapi harus ada yang direlain kata mereka nih. Apa? Ya dijual aja motornya gitu. Oh iya. Karena awal gue dibeliin motor itu, gue kuliah di Bandar Lampung. Gue ditawarin mau ngambil motor atau mau ngambil mobil kata mereka kan. Gue bilang sementara ini gue belum butuh mobil. Iya waktu itu ya. Yes, karena gue masih hobi-hobi jadi anak motor waktu itu. itu. Iya, motor-motor. Gue sempet hobi jadi anak motor, gue bang sempet touring, turun miring. Turun gue miring kan. Iya. Sempet hobi mainan motor lah gitu kan, tapi bukan mainan modif-modif buat balap atau buat kontes. Gue buat harian, buat jalan jauh ya pastinya. Iya benar. Buat pulang kampung juga, kampungnya di Mesuji. Iya. Ya teman-teman yang nggak tahu Mesuji, kurang lebih dari Bandar Lampung 4 jam. Yes, 4 jam kalau lewat bawah ya. Lewat bawah. Tapi kalau lewat tol hanya 2 jam. Iya 2 jam, 2 jam setengah, sejam cepat. Naik mobil ambulan. Nggak ada hambatan. Tapi gue jarang lihat mobil ambulan di tol. Bener nggak tahu kenapa.
itulah gue menjual motor Vision kesayangan gue lah, yang gue bilang dari awal gue di Bandar Lampung, ya gue naik itu terus gitu. Iya. Halo Bang Lutfi. Halo. Gue manggilnya Lutfi apa Aldi nih? Ya, Aldi boleh, Lutfi Aldi boleh. ya. Jarot boleh, Jarot. Gimana Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang gimana Bang? Hah? Sehat lancar ya? Alhamdulillah lah, kita mah nyabi lah. Pekerjaan seorang kuli begitulah ya. Kulinya beda ini mah. Ngopi Bang, ngopi Bang, Yes, santai Bang. Waduh, mantap ya. Apa kegiatan sekarang Bang? Kegiatan campur-campur sih Bang. Campur-campur apa itu? Ya, kita kuliah, kita kerja. Ya serabutan lah sekarang. Apa aja yang menghasilkan? Yang pasti positif dan kreatif. Ya, Itu ya, karena pemuda-pemuda Lampung tuh sekarang sudah mulai ya. mulai apa nih? Mulai yang tadinya kriminalitas menjadi kreativitas ya kan. Jangan dikenal Lampung begal loh. Enggak, Lampung baik-baik. Tenang, Lampung tuh baik-baik. Ceweknya cantik-cantik, cowoknya ganteng-ganteng nih kayak Bang Aldi. Malu gue Bang. Tapi masih bermusik Bang. Musik masih Ya. Alhamdulillah masih. Wih, luar biasa. Apa sih komposisinya kemarin? Komposisinya Kasih tahu. Nih teman-teman yang nggak tahu nih Bang Aldi ini baru juara 1 bintang radio loh kemarin. Boleh kasih tahu dong rumus-rumusnya. Gimana suara dia itu bisa melengking-lengking gitu. Gak ada sih, gak ada. Kalau gue Gimana? belajar nyanyi itu ya nggak belajar ya Bang. Autodidak. Ya? Otodidak benar banget. Sama sekali bahkan gak ada yang ngajarin. Jadi kalau kata orang gue tuh les, gue nih ikut les musik, les vokal, itu sama sekali enggak. Enggak ya. Bahkan ya mereka ada yang nggak percaya ya. Cuman gue ceritain kalau gue tuh ya mungkin keturunan nyokap lah ya. Nyokap juga emang hobinya di musik, nyanyi, bahkan nyanyi sama. Oh, jadi ibaratnya emang kalau ilmu tuh ilmu warisan lah ya. Tapi warisannya ini yang baik nih. Karena bener gak setuju nggak ya? Kalau kita diberikan warisan harta akan habis bener. Ya cepat habisnya ya. Habis bener aja. Apalagi nggak bisa ngelolanya. Ya. Sekaya apapun juga tuh habis. Apalagi kalau kita ngikutin nafsu ya. Nah, tapi kalau dikasih warisan ilmu, ini luar biasa ini ya. Teleponin tambah jadi. Tambah jadi. Jadi untuk saat ini manggung masih ya? Masih kita masih Full seminggu? Enggak ya? Capek dong Bang seminggu. Hilang nanti suara kalau seminggu kita mbak terus. Iya. Tapi overall masih rutin lah ya? Ya masih alhamdulillah. Tapi kalau misalnya ngomongin musik nih Bang, ini pertanyaan sebenarnya gue sering tanya sama musisi-musisi Lampung. Tapi tolong dijawab dengan hati ya. Kita ngomongnya dari hati ke hati nih. Ini sebenarnya malu Bang. Karena gue bisa dibilang bungsu lah ya. Bungsu. Gue nih baru banget kenal dunia musik. Maksud gue Dari tahun berapa kira-kiranya ini? Mulai mentas ya? Mulai siap mentas gitu. mulai siap mentas itu gue 2021 bulan 8. Baru banget ya. Ada di suatu kafe ya, sensor ya. Sensor. Nggak apa-apa, EXO. Disebut nih. Ya pertama kali awal gua reguler, ya gua kenal manggung, gua mulai beraniin diri itu ya di EXO Star. Di EXO Star ya. Cafe. Itu bulan 8 2021. Yes, setelah bulan puasa. Itu kurang lebih mau 2 tahun ya. Iya mau 2 tahun. Mau 2 tahun. Setengah lah ya. Setengah lah ya. Baru banget Bang. Tapi artinya karena gua bilang sih kalau teman-teman yang nggak tahu, Aldi ini sosok yang apa ya, kita bilang tuh tekun kalau kata orang tuh. Kenapa gue bilang tekun? Ada bukti Bang. Terbukti gue tahu lisong dia ya, karena lisong lu terus ada baru terus. Itu kuncinya apa sih konsistennya? Ya kalau itu lebih ke tuntutan sih Bang kalau gua. Tuntutannya. Iya karena itu ya kita kerja kita di musik ya, di musik. Dan tuntutan kita tuh buat menghibur orang ya pasti ya. Di entertain lah, kita menghibur orang,
kita kerja di suatu tempat dan kita masih ngikut orang. Kayak misalkan gue ngisi di kafe ini, gue nyusun song list itu yang minimal harus beda. Oh, dari yang lain ya. Iya. Ya, palingnya song listnya beda. Beda. Walaupun genre musiknya kita sama ya, di Mungkin pop. sama di pop ya. Pop, tapi kalau gue lebih ke melo sih. Lebih ke melo. Melo, romantis. Cuman ya kita ngikutin zaman. Sekarang lagu yang disukai orang itu cepet banget naiknya. Iya. Dan cepet banget dihafalnya gitu. Benar. Nah, itu yang pertama, Bang. Ini gue pengen tanya tuh, lu pernah nggak sih ngegarap satu lagu, misalnya lagu A, artis A gitu ya, lu garap tapi sebenarnya lu nggak suka sama lagu itu? Pernah. Itu sering banget. Itu sering banget jujur. Ibaratnya pas lu garap ya bukan gua banget gitu Iya. loh. Tapi akhirnya karena lagu itu happening ya kan, akhirnya lu tetap garap gitu kan. Harus. Tetep Kewajiban garap. kita ya. Gitu ya. Wah, ini nih salah Karena satu. soalnya kita main, tiba-tiba nih ada orang nongkrong dia suka lagu itu. Kita belum ngambil di malam itu, ya kita ngelesnya kita PR-in ya PR-in kak lah, gitu. gitu. Buat minggu depan gitu. Nanti kakak datang lagi. Iya, iya, iya. Tapi iya, ya iya. minggu depan kita udah harus siap bawain. Ah, benar, benar. Itu Iya. sering banget kayak gitu. Padahal bukan karakter lu lah, Bener, tapi akhirnya lu mau nggak mau harus garap ya. Bahkan di satu tempat gua reguler ya bang, gua awalnya kaget. Gua biasanya bawain list gua tuh yang di kafe-kafe kopi, santai lah ya, tempat santai lah pokoknya. Begitu gua bawain lagu list itu di situ nggak laku. Nggak ada yang tahu. Di situ nggak ada yang tahu dan mungkin dalam hati orang, ya apa sih orang ini kan orangnya Iya. pengen happy tapi kok lu nyanyinya sedih terus gitu. Benar, Dan benar. mereka tuh seneng genrenya ya rock klasik, Ya, lagu-lagu benar. mundur lah, lagu-lagu mundur. Lagu-lagu yang dulunya happening kembali Iya, happening benar. gitu loh ya kan. Dan mau nggak mau harus gua apalin bang, harus gua garap. Iya, karena itu permintaan. Yes, itu PR banget itu. Tapi artinya secara apa, kalau anak musik bilang genre ya. Ya, Secara genre itu lu lebih ngikutin pasar ya daripada idealis lu. yes bener banget. Ya, karena memang iya sih. Ya lu kalau mau idealis ya boleh juga sih ya. Boleh, boleh. Itu Tapi nggak ada kan yang larang. nggak ada yang larang. Cuman satu sisi ya kalau kita menghibur orang apa yang orang suka, Ya, benar kan? Ya kan? Nah, ini gue mau tanya pandangan seorang Bang Aldi soal bermusik, karena lu menjadikan ini sebagai sebuah penghasilan, Yes, ya, pekerjaan. pekerjaan ya. Pertanyaan gue tuh, bagaimana kalau seandainya musik di Indonesia, ini seandainya ya, atau kita katakan Indonesia kebesaran lah, di Lampung sudah tidak ada harganya, apakah seorang Aldi masih menyanyi atau berhenti menyanyi? Kalau gue masih terus bang, Masih terus ya? masih terus. Tapi misalkan di Lampung tidak dihargai, Iya, misal ya. iya, misalkan itu ya, Misal terjadi. ya mau nggak mau ya gue harus keluar. Dan di luar kita juga nggak bisa stuck begitu aja. Ya. Minimal kita ya punya lagu lah ya. Iya. Kita benar. berkarya lah. Benar, benar. Walaupun sekarang gua pun belum punya lagu, udah punya, cuman ya belum siap buat Belum record. sempat record Iya. ya, belum dirilis ya. Kalau lagu udah ada sih, udah sempat nulis, kita sempat buat. Cuman Berapa lagu kira-kira yang udah ditulis? sebenarnya ada 3 lagu. 3 lagu. Istimewa, ntar ditungguin teman-teman nih yang ada 3 lagu, di guys. yang nonton di Toxic Project nih. Asik. Pokoknya begitu rilis, gua mau Toxic Project yang upload pertama. Boleh. Ya. Bang, makanin Bang. Ini kita hari ini tradisionalan banget ya, Iya. makannya gorengan. Ini apa ini? minumnya Muntul kopi. ya. Rasa kita muntul ya, bukan mantan. Muntul. Iya, jadi berarti karena selain dari pekerjaan ini juga lifestyle lu ya, hobi ya. Iya, bisa hobi. dibilang ya. Jadi memang ya mengisi itu bagian daripada menjalankan kehidupan gitu. Yes. Karena ya ini gua gitu loh, tonton orang gitu kan, menyanyi gitu loh, udah hobi tonton orang, plus dapat bonus lagi Bang selain uang Bang, yang kita nggak sadar sebagai semua seniman di Lampung, baik itu penyanyi, gitaris apapun dia, pasti ada Pengagum. Iya, pasti ada. Aku seneng gua sama si Aldi, suaranya bagus gitu kan. Dan kita belum tahu ya. Nah iya, pasti ada, nggak mungkin itu nggak terjadi, karena memang ya itu resiko, pasti disukai orang gitu kan.
Jadi malu gue bang. Tapi kalau nyanyi itu biasanya lu apa aja sih bang? Biasanya format lu main itu apakah band, apa lebih banyak akustik gitu? Kalau sementara ini gue lebih banyak ke akustik. Akustik ya. Yes. Kalau band ini gue selama ini baru dapat 2 sih. Maksud gue 2 tempat dan gue mainnya tuh ngeband. Ngeband, full band ya. Sebenarnya agak aneh bang. Kenapa? Ya karena tadinya kan gue akustikan. Iya benar. Gue main misalkan gue solo akustik, solo gitar dan solo vokal. Gue main alat musik sendiri, gue nyanyi sendiri. Jadi itu bisa semau-mau gue loh. Gue ngambil di rap misalkan. Terus setelah itu gue mau kemana itu terserah gue. Salah pun ya udah. Salah pun ya gue terabas. Basi mau lari kemana? Gue ngeband. Gue gak bisa ngikutin gue sendiri. Iya, karena kan tim. Iya, karena ya, kita sama-sama garap, kita sama-sama kerja bareng gitu. Iya. Bukan kerja sama ya bang, tapi kerja bareng. Iya, kalau kerja sama beda kan. Ya, tapi memang kalau di musik itu gue akuin sih ada beberapa orang yang bahkan teman-teman gue sih yang tidak punya pekerjaan lain selain musik, ada loh banyak. Tapi gue heran ya, mereka terus hidup dan memang ya itu lagi ya, sang pencipta itu adil gitu ya. Mereka tetap diberikan kehidupan dari musik itu. Ya. Kalau gue tanya soal target, kira-kira apa sih target jangka pendek untuk Bang Aldi? Kalau sementara ini gue gak bermuluk-muluk pengen misalkan gue pengen terkenal gitu ya bang. Enggak ya? Gue belum terlalu ambisi buat kesitu. Yang penting gue dikenal dulu di daerah sih. Oh iya, kalau tidak bisa menjadi raja di ibu kota, paling tidak raja di daerah sendiri. Gitu ya. Kalau urusan kita misalkan ada impian buat jadi artis, buat jadi penyanyi profesional, benar-benar emang itu udah jadi pekerjaan tetap ya bang. Ya kan sekarang artis kayak gitu sih, penyanyi ya itu udah pekerjaan tetap mereka gitu. Nggak ada yang dia masih ikut nguli kan, ngakul gitu. Nggak ada. Tapi kegiatan selain nyanyi apa di luar itu? Gue masih kuliah. Oh iya, Bang Aldi masih kuliah ya. Oh iya. Semester berapa sih? Gua sekarang akhir. Dibilang akhir sih udah lewat. Udah lewat nih, pasti molor nih kan. Semester berapa? 12. Sekarang semester 9. 9? Masih belum jauh-jauh amat. Gua 12 lu sudah lu. Tapi gua mau nambah sih kayaknya. Jangan ya. Jangan. Kan sudah di lama-lamain kita yang pusing juga lamanya. Gue tuh dulu wisuda dipaksa kalau gue sih, dipaksa sama Pak Bos waktu itu. Ada kenaikan jabatan dengan syarat harus S1. Sementara gue nyusun masih ngawur ya kan. Akhirnya ya itu tadi jalur cepat. Sempat terbengkalai sih bang. Terbengkalai ya pasti ya. Apalagi setelah ya. Iya. Gue masih muda ya bang. Umur baru mau 24 ya. Ya seneng lah gitu, bisa menghasilkan uang sendiri kan, bisa beli apa-apa pakai uang sendiri, jadi keterusan. Kewajiban kita awal itu lupa gitu. Gue nih mahasiswa gitu kan, karena terlalu senang. Gue dikuliahin gitu kan, ya dibiayain orang tua, gue kuliah, disuruh kuliah, disuruh lulusin. Setelah lulusin enak tuh, mau cari kerja, mau cari ini. Ya gue pikir-pikir enggak juga sih, karena banyak kawan-kawan gue setelah lulus ya masih ada yang nganggur gitu kan. Bahkan pun gue nongkrong nih ke kampus. Gue nongkrong ke kampus, gue ketemu nih sama mereka yang udah lulus. Bahkan mereka nanya ke gue, lu udah kerja belum? Udah gue, apa kerjaan lu? Ya main musik aja gitu kan. Main musik aja, kerjaan gue mah gak ada selain itu main musik. Ya. Terus, lu udah gawe? Gue tanya balik tuh, belum. Enak banget ya Cuk gitu kan, enak banget ya Cuk, lu udah kerja, udah ngasilin uang sendiri. Gua lu sudah hampir 6 bulan belum dapat kerjaan apa-apa gitu. Emang kadang-kadang di fase kuliah itu kan gini sih bang, lu jurusan apa bang? Gua informatika. Nah ini nih, gua nggak tahu, mudah-mudahan kurikulum Indonesia berubah menjadi baik ya. Zaman gua kuliah, waktu itu gua ngambil ekonomi gua ngambil S1 waktu itu bang. Ternyata setelah gua pelajarin kuliah juga kita belajar untuk menjadi karyawan yang baik.
untuk menjadi leadership yang baik, cuma naik pangkat. Mungkin kalau SMA tuh masih karyawan biasa lah ya. Cuman waktu S1 tempo hari, gue diajarin sebagai leadership yang baik. Memang bener dua-duanya ada ilmunya, tapi maksud gue kenapa nggak all out kurikulum kita memberikan satu proses yang kalau lulus harus fight jadi pengusaha gitu. Benar nggak sih? Lo ngerasa gitu nggak sih di kuliah? Enggak sih. Kenapa? Bingung aku. Karena contoh, gue dulu ngambil ekonomi pemasaran ya. Nah gue tuh ada waktu itu satu tesis menggambar pasar kenapa sepi, pasar kenapa ramai. Nah itu diambil satu tesis, diambil bentuknya, dan itu dijadikan kalau kata bahasa keren mah evaluasi ya, jadi evaluasi untuk, dan terus kita memberikan satu gebrakan baru untuk mengangkat pasar. Waktu itu gue gitu kan ya kejadiannya. Terus gue ambil lagi ya itu di perusahaan orang. Pikir-pikir iya juga ya kuliah dulu, tapi ada ilmunya. Bohong kuliah nggak ada ilmunya nggak ada bohong, karena gue juga ngerasain sekarang. Tapi ternyata memang untuk menjadi orang yang survive ya kita butuh pengalaman ya. Untuk menjadi pengusaha yang survive ya kita butuh pengalaman gitu. Akhirnya ya pengalaman yang mengajarkan itu semua, sementara kuliah mengajarkan materinya gitu loh kalau menurut gua ya. Tapi ngomong-ngomong ya Bang ya, waktu lu bermusik tuh ya, lu punya ini gak sih, misalnya ada lah ya apa tuh? Kaum hawa gitu yang mendekati gitu. Maksud gue gimana sih lu nyikapin itu semua? Karena nggak tahu ya kenapa sih anak-anak band tuh di mata kaum hawa yang masih single itu citranya agak kurang baik. Tau gak lu? Anak bandnya selingkuh gitu. Gitu sih. Lu kalau menghadapi ada seorang kaum hawa yang ibaratnya SKSD lah sama lu ya kan, gimana? Gimana bang? Ya kalau gue menghadapinya ya nikapinnya ya gitu ya bang. Karena gue udah punya pasangan ya. Ya benar. Wih, berani jujur lo, hebat lo. Iya. Nih saya nanti jangan lupa nonton ya. Toxic Project. Ntar aku kirim listnya. Linknya. Jadi ngomongin musik list terus kan jadinya. Pusing nih, banyak PR. Banyak yang digarap ya. Iya banyak yang digarap bang. Jadi aduh. Skripsi aja belum gue garap, lagu udah gue garap bang. Waduh, skripsi gak digarap-garap. Waduh, cilaka itu mah. Gue sambil makan lah ya. Santai. Apa? Gue nyikapinnya ya kayak misalkan mereka nih ada yang bukannya gue so GR atau apa ya, kayak misalkan mereka ada yang DM gitu. Kayak ya lebih banyak mereka lebih nanya sih kalau ke DM tuh, kak malam ini main di mana gitu. Malam ini main di mana. Ya gue kasih tau lah, malam ini gue di sini, jangan lupa datang ya gitu. Kalaupun mereka misalkan ada yang ngedekat gitu ya nggak mungkin dong gue tahu gitu kan. Gue kan pasti nggak tahu dong. Gue nggak tahu karena gue juga nggak mau banyak nanya kan. Iya benar. Dan gue menganggap mereka tuh ya teman kita lah gitu loh. Ya. Teman kita, thank you ya Mbak, thank you ya Kak udah datang ke sini gitu kan. Jadi anggapannya teman lah ya. Iya, gue nggak nganggap mereka tuh sebagai fans karena kalau menurut gue belum pantas sih. Gue ngomongin mereka fans atau penggemar itu belum pantas. Ya sebenarnya sih diri lu sendiri mungkin belum pantas, tapi kadang-kadang mereka lo yang ngomong, oh fans sama bang aku gitu. Kalau itu gue nggak tahu ya, itu di belakang gue. Ada lo sampai ke telinga gue. Karena kan gue kasih bocoran, Bang Ali juga ngisi di Toxic ya. Di Toxic buat teman-teman semua yang nggak tahu, Toxic itu tongkrongan asik yang ada di Kedaton di Lampung. Tongkrongan asik yang ada live musik. Yo, cuman Toxic. Ada banyak sih. Aduh. Nah, jadi lu menganggap mereka sebagai teman lah ya, tapi
di luar itu nggak ada lah ya, maksudnya yang kayak misalnya akhirnya jalan bareng nggak ada ya, yang minta juga nggak ada. Minta apa tuh? Kak jalan bareng sih gitu. Apa mau main di mana Kak, di EXO jemput ya bisa nggak? Oh kalau itu pernah. Oh ada Jujur, ada ya. kalau itu ada. Cuman ya gue nggak bisa dong. Ya kenapa lu nggak datang langsung aja gitu? Sekarang banyak nih ocol kan. Benar. Ya susahnya sih gitu kan. Lu ngeluarin duit paling 15.000 lah ya. Buat lu nongkrong di sana nota sampai 100-100an, 100-an ribu lu nggak sayang. Benar. Cuma ngurus aja biar bareng dulu. Paling hujan-hujanan mau. Tapi gue lihat sekarang udah beda ya. Apanya? Dengan hujan kepanasan ya. Iya, alhamdulillah. Tapi itu mobil pertama ya? Itu pertama bang. Pertama kali punya mobil. Pertama kali. Lu kalau gue bilang itu bang, lu harus bangga dengan diri sendiri. Gini, bangganya itu bukan sombong ya. Kenapa? Karena gue di zaman kuliah bang, gue nggak punya mobil. Gue tuh punya mobil setelah wisuda 1 tahun. 1 tahun gue wisuda baru gue bisa beli mobil. Bener bang. Dan itu benar-benar ya emang waktu itu gue dapet pekerjaan yang cukup lumayan kayak waktu itu. Akhirnya gue memutuskan pengen punya mobil. Tahun berapa tuh bang? 2017. Ini mobil pertama yang sekarang? Itu mobil pertama yang nggak pernah gue jual sampai sekarang, sampai saat ini. Sukses ya. Iya. Jadi gue kadang-kadang kalau gue ada hati ini pengen gue ganti mobil loh. Tapi kalau dia inget-inget lagi, kok sayang jual dia gitu loh. Tapi nanti aja lah, kalau memang pengen punya nambah aja lah gitu. Bagus ya. Kalau bisa nambah jangan kurang gitu kan. Karena gue mikir nantilah tunggu ada uang aja. Soalnya memang terus terang bang, mobil itu adalah mobil pegangan gue pertama. Walaupun sebelum-sebelumnya gue pernah punya Timor, tapi itu nggak lama, cuma 2 bulan gitu. Itu mobil ibaratnya mobil yang grace yang gue punya pertama. Dulu waktu gue beli mobil itu sampai kawan gue bilang, udah nggak kali gue belajar punya mobil. Ya udah. Tapi lu udah keren, udah pakai Honda. Gue masih pakai Daihatsu, ya kan? Ngabit. Sebut merek kan gue. Tapi ngomong-ngomong, itu kredit atau cash bang? Boleh tau nggak? Itu kredit. Kredit ya. Ada campur tangan orang tua? Ada campur tangan pasti ada. Ada, karena waktu pertama ngambil itu separuhan ya bang. Oh iya. Separuhan. Jadi ya gue sampai ya bener lah. Kita punya kendaraan kesayangan. Kalau kita jual tuh mesti sayang banget ya. Gue punya motor nih waktu itu. Yamaha Vixion lah ya. Oh iya Vixion, gue tahu tuh. Tahu lah lo kan perjuangannya gimana kalau gue ngamen kan, bawaan gue banyak banget tuh. Ada gitar yang stand. Sampai ada Magicom yang di belakang. Sampai ada apa? Obroknya. Sampai ada obroknya gue pasang. Kayak sales motoris gitu. Iya bener. Iya. Gue bawa itu kesusahan lah bang ya. Apalagi misalkan kayak dapat jobnya itu di luar kota, di luar Bandar Lampung. Itu ketemu hujan. Wah asli capek. Ya. Dari situ lah ya gue mikir, iya juga ya kata gue, kenapa gak gue jual aja gitu kan. Istilahnya ngomong, nyokap bokap gue nih udah ngomong nih, ini saya punya duit segini ya gitu kan. Siap nggak ngambil gitu, siap nggak nekat ngambil gitu. Tapi harus ada yang direlain kata mereka nih. Apa? Ya dijual aja motornya gitu. Oh iya. Karena awal gue dibeliin motor itu, gue kuliah di Bandar Lampung. Gue ditawarin mau ngambil motor atau mau ngambil mobil kata mereka kan. Gue bilang sementara ini gue belum butuh mobil. Iya waktu itu ya. Yes, karena gue masih hobi-hobi jadi anak motor waktu itu. Oh iya, motor-motor. Gue sempet hobi jadi anak motor, gue bang sempet touring, turu miring. Turu gue miring kan. Iya. Sempet hobi mainan motor lah kita kan, tapi bukan mainan modif-modif buat balap atau buat kontes. Gue buat harian, buat jalan jauh ya pastinya. Iya benar. Buat pulang kampung juga, kampungnya di Mesuji. Iya. Ya teman-teman yang nggak tahu Mesuji, kurang lebih dari Bandar Lampung 4 jam. Yes, 4 jam kalau lewat bawah ya. Lewat bawah. Tapi kalau lewat tol hanya 2 jam. Iya 2 jam, 2 jam setengah, sejam cepat.
naik mobil ambulan. Nggak ada hambatan. Tapi gue jarang lihat mobil ambulan di tol. Bener nggak tahu kenapa. Setelah gue menjual motor Dixon kesayangan gue lah, yang gue bilang dari awal gue di Bandar Lampung, ya gue naik. Gue minta ya bawain satu lagu dari Batu Senja yang baru. Boleh. Apa tadi? Nanti kita seperti ini. Oh iya, sikat bang. Spesial buat teman-teman Toxic Project. Yoi. Ini gambaran kita suatu hari nanti, setelah sekian lama kita jalani, lewati masa-masa yang berarti. Kini ku sudah yakin pada satu hati yang ku rasa dapat untuk temani. Sekarang hingga aku tua nanti, ingin punya rumah, setempat bermesra. Kau dipanggil ibu, sementara aku ayah, bertukar cerita di ruang keluarga, bercengkrama dan menimang buah hati kita sederhana, bahagia kini lengkap sudah sama-sama, hingga nanti kita tutup mata. Yeay! Nanti kita seperti ini. Nanti kita seperti ini. Thank you banget Bang Itong udah buat lagu sekeren ini ya, luar biasa. Asli keren lagunya. Oke teman-teman semua, mohon maaf kalau tadi ada salah-salah kata, itu semua datangnya dari kami pribadi. Tapi kalau ada salah-salah tingkah itu semua datangnya disengaja biar kalian perhatikan. Thank you Caling Permana, Aldi Lutfi. Yo, Dadah.